Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya untuk kita mulai doa terlebih dahulu ya. Silahkan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Baik, pada pagi hari ini apa kabar anak-anak ibu semuanya? Oke, untuk hari ini apakah ada dari teman anak-anak yang tidak hadir? Alhamdulillah semuanya hadir ya. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada minggu lalu, yaitu pada bab ketentuan haji dan umrah. Seperti yang ibu bilang pada minggu lalu, bahwa minggu ini kita akan membahas tentang wajib haji, sunnah haji, larangan haji, dan juga denda haji. Nah, sebelum kita masuk kepada pembelajaran kita hari ini, ibu akan sedikit mengulas pembelajaran kita minggu lalu. Yang dimana pada minggu lalu itu kita mempelajari tentang pengertian haji, hukum haji, dalil haji, syarat, dan juga rukunnya ya. Nah, ibu harap anak-anak tidak melupakan hal dasar ini. Nah, kemudian kita masuk kepada pembelajaran kita hari ini, yaitu wajib haji, sunnah haji, larangan, dan juga denda haji. Baik, kita masuk kepada wajib haji, dan itu masuk pada poin 6 ya. 6. Wajib haji. Nah, wajib haji ini adalah amalan yang harus dilakukan dalam ibadah haji. Namun, jika ditinggalkan, hajinya tetap sah asalkan diganti dengan membayar denda atau dam. Jadi intinya, wajib haji ini adalah amalan yang harus kita lakukan. Namanya juga wajib ya, pasti amalan yang harus dilakukan. Jika tidak dilakukan, maka harus bayar denda. Baik, pada poin wajib haji ini ada 7, yang dimana wajib haji itu yang pertama yaitu berihram sesuai mikotnya, yang kedua mabit di Musdalifah, yang ketiga mabit di Mina, yang keempat melontar jumrah Aqabah, yang kelima melontar jumrah ula, wusta, dan Aqabah, yang keenam menjauhkan diri dari larangan ihram, dan juga yang ketujuh tawaf wada. Nah, ibu ingin membahas pada berihram sesuai mikatnya. Berihram sesuai mikatnya ini adalah batas waktu atau tempat yang sudah ditentukan untuk memulai ihram dalam melaksanakan ibadah haji. Nah, pada sesuai mikatnya ini, mikat itu ada 2 macam. Yang pertama yaitu mikat zamani dan juga mikat makani. Mikat zamani. Yang kedua, mikat makani. Nah, kalau mikat zamani ini adalah batas waktu pelaksanaan haji, yaitu dari 1 Syawal hingga fajar 10 Zulhijjah. Di luar waktu itu ihram hanya dianggap untuk umrah, bukan haji. Yang kedua yaitu mikat makani, yang mana tempat yang ditentukan untuk memulai ibadah haji atau umrah, di mana jemaah wajib menggunakan ihram dan berniat. Oke, kita lanjut kepada yang ke-7, poin yang ke-7. Poin yang ke-7 yaitu sunnah haji. Sunnah haji itu ada 8. Yang pertama, kita itu disunahkan untuk melakukan haji dulu baru melakukan umrah. Yang kedua yaitu kita sebelum memakai ihram dan pakaian ihram itu kita harus mandi. Yang ketiga, memperbanyak baca talbiyah, zikir, dan juga berdoa. Nah, bagi laki-laki, apabila membacakan talbiyah ini disunahkan untuk
dengan suara yang lantang, dan perempuan disunahkan untuk dengan suara yang pelan saja. Yang keempat yaitu mencium atau mengusap hajar aswad. Apabila tidak bisa mendekat ke hajar aswad, maka cukup dengan isyarat tangan kanan saja. Yang kelima yaitu melakukan tawaf kudum. Yang keenam yaitu salat 2 rakaat setelah tawaf kudum. Yang ke-7 yaitu masuk ke Baitullah, dan yang ke-8 yaitu meminum air zam-zam setelah tawaf. Oke, selanjutnya kita masuk kepada poin larangan haji. Nah, pada poin larangan haji ini terbagi atas 3. Yang pertama, larangan bagi jemaah laki-laki. Yang kedua, larangan bagi jemaah wanita. Yang ketiga yaitu larangan bagi jemaah wanita dan juga laki-laki ataupun pria ya. Ibu ulangi, larangan haji bagi jemaah pria ada 3. Yang pertama yaitu memakai pakaian berjahit selama ihram. Yang kedua, memakai tutup kepala selama ihram. Dan yang ketiga, memakai sendal atau sepatu yang menutup mata kaki ya selama ihram. Nah, masuk kita kepada bagi wanita. Bagi wanita ini hanya 2. Yang pertama, tidak boleh memakai tutup muka atau cadar. Dan yang kedua, memakai sarung tangan. Nah, seperti yang Ibu sampaikan minggu lalu bahwa pakaian ihram bagi jemaah perempuan itu dia tidak boleh menutupi wajah dan juga pergelangan tangannya ini ya. Dari sini ke sini itu tidak boleh ditutupin oleh apapun, dan ini juga nggak boleh. Jadi itu termasuk kepada larangan haji. Jadi larangan haji bagi jemaah perempuan itu, yang pertama tidak boleh memakai cadar atau penutup wajah, dan yang kedua tidak boleh memakai sarung tangan. Nah, kita masuk kepada larangan bagi jemaah wanita dan juga pria. Oke, selanjutnya kita masuk kepada larangan haji bagi wanita dan juga pria. Nah, pada bagian wanita dan pria ini ada 8. Yang pertama, kita itu tidak boleh mencabut, memotong kuku dan juga bulu yang ada di tubuh kita. Yang kedua yaitu kita tidak boleh menyisir rambut yang ada di kepala dan lain-lain. Yang ketiga yaitu tidak boleh memakai wangi-wangian kecuali sebelum ihram. Yang keempat yaitu memburu atau membunuh binatang darat. Yang kelima, kita tidak boleh melakukan akad nikah, melamar, terus menikah ataupun menikahkan orang lain selama haji itu tidak boleh. Selanjutnya yaitu bercumbu rayu ataupun bersetubuh bagi suami istri, dan bagi yang tidak bersuami istri tentu saja itu tidak boleh ya. Dan selanjutnya mencaci maki, mengumpat dan bertengkar, karena itu adalah tanah suci. Jadi kita sudah pasti kita dilarang untuk mencaci maki, mengumpat dan juga bertengkar. Sedangkan kita tidak di tanah suci saja, kita juga dilarang untuk mencaci maki, mengumpat dan bertengkar ini. Dan selanjutnya yaitu memotong ataupun mencabut tumbuh-tumbuhan. Nah, itu dia larangan haji. Selanjutnya kita masuk kepada dam atau denda. Nah, pada poin terakhir ini 9, dam atau denda. Nah, dam atau denda ini dari segi bahasanya berarti dam itu adalah darah. Sedangkan menurut istilah, dam itu artinya mengalirkan darah atau menyembelih ternak berupa kambing, unta, ataupun sapi di tanah haram untuk memenuhi ketentuan manasik haji. Nah, kapan sih dam atau denda ini dibayarkan? Ketika seorang jemaah itu melanggar hal-hal yang sudah dituliskan pada larangan haji. Jadi, contohnya dia memakai pakaian yang berjahit selama ihram. Nah, nanti ketika dia sudah selesai melaksanakan hajinya itu, dia harus membayar berupa dam ataupun denda yang telah ditentukan. Baiklah anak-anak, itu dia materi kita pada hari ini.
Ibu harap anak-anak semua itu paham akan materi yang telah Ibu sampaikan pada hari ini. Baiklah anak-anak, untuk evaluasi pembelajaran hari ini, Ibu akan membagikan anak-anak kepada kelompok-kelompok kecil yang nanti akan Ibu bagikan. Dan selanjutnya, anak-anak akan dipampangkan sebuah mini games di depan nanti ya, akan Ibu tampilkan. Nah, pada mini games nanti Ibu akan lihat apakah anak-anak memang sudah mengerti atau belum dengan materi yang telah Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Pada video pembelajaran kali ini, saya masih menggunakan media pembelajaran Wordwall, yang dimana website ini menghimpun media-media pembelajaran secara online. Nah, pada hari ini saya akan menggunakan metode speaking cards dari Wordwall. Ketentuannya itu adalah ketika anak peserta didik sudah dibagikan menjadi beberapa kelompok, maka guru akan meminta perwakilan dari kelompok untuk maju ke depan guna mencabut nomor untuk mendapatkan giliran siapa yang bisa, gunanya agar kelas menjadi lebih tertib dan teratur akan siapa yang bisa maju ke depan ataupun menjawab terlebih dahulu. Apabila kelompok yang harusnya menjawab tidak bisa menjawab pertanyaan, maka akan dilemparkan ke kelompok selanjutnya. Baiklah, kita masuk kepada contoh permainannya. Di dalam speaking cards ini berisi berupa pertanyaan-pertanyaan. Di dalamnya ada 10 pertanyaan, dan nanti ketika kelompok pertama sudah mencabut kartunya, maka kelompok pertama ini harus menjawabnya dengan benar. Apabila mereka menjawabnya dengan salah, maka akan dilemparkan ke kelompok kedua. Seperti itu seterusnya, sehingga didapatkanlah siapa pemenangnya. Nah, untuk minggu depan jangan lupa untuk membaca bukunya. Seperti yang telah Ibu sampaikan, selalu membaca buku sebelum masuk ke kelas. Pada minggu depan itu kita akan membahas mengenai umrah. Selanjutnya kita coba satu orang untuk pimpin doa. Baik, terima kasih. Ibu akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk membaca materi kita minggu depan, yaitu mengenai umrah.